Nah ini dia, memberikan keterangan ya Pak ya. Oke, udah mulai ya. Oke, udah mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua rekan-rekan wartawan media yang kami hormati. Pertama-tama tentu kami dengan tim yang ada memberikan apresiasi yang tinggi kepada teman wartawan. Karena apa? Karena dengan kegigihannya, dengan ketekunannya. Nah, jadi dengan kegigihannya teman wartawan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan hukuman mati ini tak pernah berhenti, sehingga saya sungguh memberikan apresiasi yang tinggi pada teman wartawan. Dan sebelumnya saya minta maaf karena kami tidak bisa memberikan informasi yang detail sebelum pelaksanaan ini. Karena apa? Itu semua karena untuk kepentingan kita bersama. Kami dengan tim berusaha supaya tidak ada kegaduhan dalam berita-beritaan sebelumnya. Karena itu ini tepat saatnya bahwa kami sudah laksanakan, maka kami dengan tim, dengan Pak Kapolda, dengan Pak Asop, dengan Pak Kanwil Kumham, dengan Kapus Penkum, dan Direktur Konsuler, ini bersama-sama memberikan informasi tentang pelaksanaan hukum mati yang barusan kita laksanakan. Sesungguhnya ini bukan pekerjaan yang menyenangkan. Bagi kami sungguh pekerjaan yang menyedihkan. Karena apa? Karena menyangkut nyawa orang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini juga kami atas nama tim ikut menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban, keluarga yang dieksekusi tadi. Yakinlah bahwa ini semua dilaksanakan karena semata-mata melaksanakan undang-undang. Dan yakinkan pula bahwa pelaksanaan ini sesungguhnya bukan dalam rangka untuk menghilangkan nyawa orang yang bersangkutan, tapi sesungguhnya adalah bagaimana menghentikan niat jahat, perbuatan jahat yang namanya mengedarkan narkoba. Ini yang paling penting untuk kita semua, ya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin sampaikan sebagai janji kami bahwa kami akan memberikan informasi tentang pelaksanaan ini. Jadi kesempatan ini saya akan sampaikan bahwa barusan tadi jam 00.45 telah dilaksanakan eksekusi mati terhadap beberapa terpidana mati. Yang pertama adalah Freddy Budiman alias Budi bin Haji Nanang. Freddy ini semua orang tahu bagaimana kiprahnya dalam peredaran narkoba selama ini. Yang bersangkutan telah diputuskan oleh pengadilan negeri ketika itu di Jakarta Barat dengan hukuman mati. Kemudian pengadilan tinggi pun hukuman mati. Dan kasasi pun hukuman mati. Pada akhirnya yang bersangkutan mengajukan peninjauan kembali. Yang bersangkutan tidak pernah meminta gerasi pada Presiden. Karena memang sesuai aturan yang ada, berdasarkan Undang-Undang 5 2010, hak untuk mengajukan gerasi itu telah gugur karena lewat waktu. Oleh karena itu kami tadi telah melaksanakan eksekusi yang bersangkutan. Perlu ketahui bahwa namanya Freddy ini mengedarkan narkoba bukan hanya sekedar di Jakarta, tapi jangkauannya sampai Surabaya, Medan, Bali, Makassar, bahkan Papua. Di samping itu kita tahu bahwa di dalam penjara, dalam LP pun yang bersangkutan juga masih mengendalikan
peredaran narkotika ini. Oleh karena itu kami laksanakan terhadap yang bersangkutan. Yang kedua adalah Sheikh Osmani. Yang bersangkutan adalah warga negara Nigeria. Dan seperti Ferdi juga bahwa pada saat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang bersangkutan dihukum mati. Oke. Tes. Tes. Oke. Saya akan sebutkan namanya. Sabar. Jadi yang Osmani, warga negara Nigeria, ya bersangkutan pun juga bahwa di tingkat PN hukuman mati, PT mati, Mahkamah Agung kasasi mati. Kemudian ketika yang bersangkutan mengajukan upaya peninjauan kembali juga dijatuhkan mati. Bahkan yang bersangkutan ini telah mengajukan PK yang kedua. Dan yang kedua pun Oke. Kemudian yang ketiga adalah Michael Titus. Tiga ya. Itu juga warga negara Nigeria. Yang sama, yang bersangkutan juga mengajukan upaya hukum luar biasa PK 2 kali. Yang keempat adalah Hamre alias Doktor. Itu semua juga mengajukan PK yang kedua kali. Jadi untuk pelaksanaan hukuman mati pada malam tadi, pada pagi tadi, dini hari tadi, yang dilakukan sementara ada 4 terpidana mati. Sekali lagi, 4 terpidana mati. Freddy Budiman, Sheikh Osmani, Michael Titus, dan Hamre alias Doktor. Yang 10 yang mana? Yang jelas untuk pagi hari ini ada 4. Tentu untuk periode yang akan datang akan dilakukan secara bertahap yang lainnya. Pukul berapa Pak tadi Pak? Jam 00.45. Di mana Pak? Lokasinya di mana Pak? Lokasinya di pos polisi Nusa Kambangan. Pospol di Pulau Nusa Kambangan itu aja. Jadi pospol di Pulau Nusa Kambangan. Kenapa? Ini juga seperti biasa. Seperti yang telah dilakukan waktu yang lalu. Sama juga. Tunggal Panaluan. Namanya apa? Iya. Ya betul itu, betul. Untuk periode berikutnya tentu tunggu saatnya nanti. Kami akan sampaikan pada saatnya nanti. Belum. 10 itu ada yang lolos masihnya ya Pak? Kenapa? Yang harus mulai datang minggu pertama kan mengajukan gerasi lagi. Bukan. Sampai hari ini kami belum mengetahui apakah yang bersangkutan mengajukan gerasi atau tidak. Tapi yang jelas rencana itu memang seperti yang Anda sampaikan tadi, ada berapa tadi, 10 dan 4 tadi kan. Tapi memang dengan kajian-kajian kami dengan tim yang ada, kami memutuskan bahwa sementara ini 4 yang dilakukan dulu. Tentu banyak pertimbangan yang diambil secara komprehensif dan mendalam. Salah satunya bahwa dari segi perbuatan mereka ini saya katakan termasuk perbuatan yang masif dalam narkotika. Ya. Jadi
kemudian si Titus, kemudian si Osman, Syekh Osman dan Hamri. Kalau Anda perlu tahu juga bahwa si Syekh Osman ini termasuk juga pemasok dia itu kepada yang lain-lainnya, para pengedar. Dan dia memasok heroin, gitu ya. Mikhail Titus juga begitu. Posisinya seperti itu juga. Bahwa dia selain mengedarkan juga memasok. Dan dokter ini juga nampak kelicikannya dia dalam mengedarkan narkotika ini, heroin ini. Dengan cara apa? Dia kamuflase seolah membuat warung makan. Di warung makan itu adalah tempat transaksi. Nah, itulah alasan-alasan yang saya ingin sampaikan. Dan selain itu juga memang dari pertimbangan hukum bahwa mereka ini masing-masing 2 kali PK dan semua ditolak, gitu ya. Sampai ke itu nggak ada. Jadi gini, untuk Freddy dibawa ke Surabaya, untuk Hamri dokter dikremasi di Banyumas, sedangkan 2 lagi si Mikhail dan Osmani dikembalikan ke negara asalnya Nigeria. Ya, oke. Ya tentu sesuai dengan permintaan yang bersangkutan. Ya, oke. Tunggu waktunya nanti. Nanti akan diinformasikan kemudian. Ya, oke. Terima kasih ya. 4 ya. Oke, makasih ya.